darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata dan siapa menyaksikan jenazah hatta yusalli 'alaiha hingga mensalatkan atasnya falahu qiratun maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha dan barang siapa menyaksikannya jenazah hatta tudfana hingga dikubur falahu qiratani maka baginya pahala 2 qirat. Qila berkata sahabat wa man qiratani apakah 2 qirat itu? Qala bersabda Rasul mithlul jabalaini sama dua gunung seperti jabalainil azimaini 2 gunung yang sangat besar. Muttafaqun alaih sama seperti paham. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bahas berikutnya pada hadis masih dalam bab janaiz. Wa anhu radhiyallahu anhu dan darinya. Ini maksudnya karena hadis ini berada di bawah hadis yang kemarin kita bahas dari Abu Hurairah. Jadi di sini disebutkan wa anhu dan darinya. Maksudnya dari Abu Hurairah juga. Qala berkata qala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW man syahidal janazata siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalliya 'alaiha sehingga atau sampai dia salat atas jenazah itu falahu qiratun maka pahalanya sama dengan 1 qirat kata Nabi. Jadi siapa menyaksikan ada jenazah dia melok menyolatkan orang yang meninggal tadi maka fadilahnya, keutamaannya, pahalanya yang besar berupa pahala 1 qirat. Wa man syahidaha siapa yang menyaksikannya tadinya maksud itu aib jenazah tadi siapa nyingok jenazah kalau masuk itu hatta tudfana sampai atau sehingga dia dikubur sampai jenazah tadi dikubur falahu hunya itu kembali kepada siapa yang menyaksikan tadi atau siapa yang nyingok tadi qiratani pahalanya sama dengan 2 qirat. Wa mal qiratani qila wa mal qiratani kemudian sahabat nanya dengan Nabi apa itu 2 qirat ya Rasulullah pahala yang begitu dikatakan Nabi kalau kita ngomong yang meninggal jenazah kita sholat 1 qirat kemudian kita sampai mengantarkan jenazahnya tadi ke liang kubur maka pahalanya jadi 2 qirat. Qala maka Nabi berkata mislal jabalainil azimaini sama seperti dengan 2 gunung yang besar. Muttafaqun alaih. Walil muslim dalam riwayat Muslim hatta tuda'a fil lahad sampai diletakkan dia di liang lahat. Nah ini jadi motivasi untuk kita bahwa orang yang menyolatkan orang yang meninggal atau menyolatkan jenazah itu tidak sia-sia di hadapan Allah. Di samping manfaat untuk orang yang telah meninggal tadi, fadilah keutamaan solat mayit diperuntukkan keuntungannya bagi mayit yang sudah meninggal tadi atau jenazah tadi. Sebanyak orang yang menyolatkan itu, maka dia akan mendapatkan doa dari orang-orang yang mendoakan hadir untuk sholat jenazah tadi, dan dia mendapatkan pengampunan Allah, minimal keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siksa dalam kuburnya.
Itu keuntungannya untuk yang jenazah. Bagaimana dengan kita yang menyolatkan orang yang masih hidup? Maka tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Saking pentingnya sholat jenazah itu, saking perlunya sholat jenazah itu, saking ruginya kalau kita meninggalkan sholat jenazah. Karena Nabi sudah menyampaikan, ketika kita menyaksikan ada mayat, kita melok menyolatkannya, dia dapat falahu qiratani. Baginya yang menyolatkan tadi qiratun, 1 qirat. Terus dia sudah menyolatkan, langsung dia masih nyambung untuk mengantarkan mayit atau jenazah tadi, hatta tudfana, sampai dia dikubur. Sudah nyolatkan, kita giring lagi dia ke kuburan. Falahu qiratani. Maka hunya tadi kepada siapa? Kepada orang yang menyolatkan jenazah, dia mendapatkan 2 pahala, 2 qirat. Jadi pertanyaan sahabat, qila napa? Maka sahabat ngomong, wa mal qiratani ya Rasulullah, maksudnya apa dia 2 qirat itu? Qala, maka Nabi mengatakan, mithlul jabalainil azimaini. 2 qirat itu begitu besar pahalanya orang yang menyolatkan sampai mengantarkan ke liang lahat, sama seperti mendapatkan pahala sebanyak atau sebesar 2 gunung yang sangat besar. Hadis muttafaqun alaih. Bahkan ada hadis lain dari Bukhari. Kalau dari Muslim redaksinya berubah, berbeda, hatta tudu'a fil lahdi, sampai diletakkan di liang lahat. Nah, itu kalau versi dari riwayat Muslim. Bagaimana dengan riwayat Bukhari? Lil Bukhari aidan min haditsin Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah juga, tapi dari diriwayatkan oleh Bukhari, man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban. Siapa yang mengikuti, mengiringi jenazah orang Islam, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan hanya pahala dari Allah, wa kana ma'aha, dan adalah dia bersertanya tadi, hatta yusalla 'alaiha, dia bersama jenazah tadi, mengikuti, mengiringi jenazah tadi, imanan wa ihtisaban, karena beriman dan berharap pahala semata karena Allah, bukan karena imbalan, bukan karena ada amplopnya. Sembahyang lumayan, 1.000 kasih isi amplop. Yang paling kecil 20. Nah, misalnya ada daerah tertentu yang pakai amplop sembahyang, sudah balik sholat dikasih amplop. Kalau ada agama lain tuh kalau nangis nyium duit. Pakai mobil pick up kan. Kalau nangis nyium duit. Apa yang niat? Dulu tuh kalau istilah apa? No, Cino mati juga. Nangis nyium duit. Iya niat apa? Tapi aku tak pernah dulu. Aku sejak nangis ada orang Cino mati, tak ada nyium duit, tidak waktu itu. Cino buntu. Wa kana ma'ata yusalli alaiha, dan dia bersama mayat tadi, mengiringi terus sampai dia sembahyang. Wa yufragha fi dafniha, bahkan sampai dia tadi dikuburkan, sudah mengiringi, disolatkan, mengubur. Fa innahu yarji'u bi qirataini, dalam redaksi dari Bukhari, maka orang ini mendapatkan baginya sampai dia balik mendapatkan pahala 2 qirat. Kullun qiratin, kata Nabi, setiap 1 qirat itu mithlul jabalil Uhud, sama seperti besarnya gunung Uhud. Nah, gunung Uhud itu sepanjang gunung Uhud itu besar gunung Uhud itu. Ya. Pada terjadinya perang Uhud. Begitu besarnya pahala bagi orang yang menyelenggarakan mayit, mulai dari dia menyaksikan dan langsung menyolati sampai mengiringi. Dalam hadis Bukhari ini disebutkan man tabi'a, siapa yang mengiringi jenazah, mengiringi jenazah. Kalau yang di versi dari muttafaqun alaih, dari riwayat yang muttafaqun alaih,
itu man syahidal janazah, termasuk juga dari riwayat Muslim, man syahidal janazah. Itu redaksinya berbeda, ya matannya berbeda, istilah ilmu hadis itu. Maka cukuplah sudah mendengar hadis ini, ada kesempatan, tidak ada gawe ketika terdengar ada orang yang akan menyelenggarakan atau melaksanakan sholat jenazah, jangan melok, jangan ketinggalan untuk melok. Jangan kita sengaja untuk meninggalkan sholat jenazah tadi. Di samping kita menolong atau memberikan pertolongan kepada mayit tadi dengan doa kita untuk mendapatkan pengampunan Allah, di samping itu juga untuk kepentingan dan pahala yang didapatkan bagi setiap orang yang menyolatkan mayit tersebut. Insyaallah ini jadi motivasi kita, insyaallah. Wallahu a'lam. Ada nanya? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi alamin.